Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranski Pratama dengan nomor 11301. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Praktikum Proyek Industri 2, yaitu membuat rancangan tugas akhir yang berjudul Rancang Bangun Alat Pencetak Kue Stik Kentang dengan Sumber Tenaga Motor Listrik. Untuk yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Cikentang adalah salah satu jenis kue yang bahan utamanya adalah kentang. Proses pembuatan cikentang itu sendiri sama halnya dengan pembuatan mie. Proses pembuatannya sendiri terdiri dari pengadukan, penggilingan, pemotongan, dan yang terakhir adalah penggorengan. Salah satu UMKM cikentang di Padang Pariaman, tepatnya di Lubuk Kaldung, telah menggunakan alat bantu pemotong adonan sehingga pembuatan kue menjadi lebih mudah. Namun dilihat dari dimensi alat tersebut yang relatif kecil dan pergerakannya yang masih menggunakan tenaga manusia, membuat pengguna alat ini masih kurang efektif bila digunakan untuk skala produksi dagang. Untuk mencegah adonan menempel satu dengan yang lainnya, maka adonan yang dibuat harus sangat bulat dan proses tersebut menghabiskan waktu. Adonan harus dilipat beberapa kali dan dilumuri tepung. Setiap kali akan dilipat agar adonan benar-benar bulat dan tepat membentuk kue. Rancang bangun alat pencetakan kue ini dengan sumber tenaga motor listrik ini merupakan jawaban dari permasalahan di atas. Produksi kue stik kentang dengan mesin cetak kue otomatis ini diharapkan akan lebih meningkatkan dibandingkan dengan produksi manual dengan tenaga manusia. Dengan alat pembuat kue ini, ketebalan adonan bisa diatur dan hasil produksi kue akan lebih baik karena adonan ditekan dengan poros pemipih beberapa kali sehingga adonan yang semula begitu tebal bisa menjadi lebih tipis dan padat. Sehingga berpengaruh kepada kue yang akan dimasak dan kualitas kue tersebut. Untuk tahap selanjutnya kita masuk kepada alasan pemilihan topik ini. Alasan dalam pemilihan topik ini yang pertama adalah kesempatan untuk berinovasi. Membuat alat pembuat kue dengan menggunakan motor listrik ini dapat memberikan dampak inovasi yang sangat bagus sesuai rencana yang telah direncanakan. Dan yang kedua adalah memudahkan pekerjaan manusia. Sehingga pekerjaan yang sebelumnya manual dapat dibantu dengan mesin sehingga lebih efisien dan hemat tenaga. Hasilnya pun lebih maksimal. Untuk yang ketiga adalah peningkatan perekonomian. Dengan pembuatan alat ini, maka hasil produksi akan meningkat dan berdampak pada peningkatan perekonomian. Dan yang terakhir adalah dampak positif pada masyarakat. Masyarakat bisa memaksimalkan hasil produksinya dan membantu masyarakat atau UMKM dalam pengembangan usaha. Untuk selanjutnya kita masuk ke tahapan langkah penyelesaian. Yang pertama yaitu perencanaan dan desain. Dalam tahap ini berisi perencanaan seperti apa sistem alat yang akan dibuat, dapat berupa flowchart dan desain alat. Yang kedua adalah pengumpulan bahan dan perakitan. Perakitan dan dari bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan alat. Seperti contoh seperti besi, motor listrik, roda gigi, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah pengujian awal. Pengujian awal yaitu mencoba melakukan tes terhadap alat yang telah dibuat. Dan yang keempat adalah penyesuaian dan peningkatan, yaitu memaksimalkan kinerja alat atau mengevaluasi alat tersebut. Apakah ada yang perlu ditambahkan atau dikurangkan. Dan yang kelima adalah pengujian lanjutan. Pengujian lanjutan ini adalah pengujian tahap akhir, apakah alat bekerja dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau tidak. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Terus selanjutnya kita masuk kepada tahapan penyusunan laporan tugas akhir. Yang pertama adalah melakukan penelitian. Ini berisi kita diharuskan untuk melakukan desain terhadap alat yang akan kita buat, meliputi cara kerja, prinsip kerja, dan yang kedua adalah menyusun laporan tugas akhir. Berisi tentang pembuatan proposal yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, landasan teori, dan sebagainya.
Dan yang ketiga adalah presentasi tugas akhir, yaitu mempresentasikan hasil TA kepada dosen pembimbing atau dosen penguji. Yang keempat adalah revisi tugas akhir, yaitu merevisi kesalahan-kesalahan yang ada pada pembuatan laporan tugas akhir. Dan yang terakhir adalah penyerahan tugas akhir. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah penyanggalnya saya mohon maaf. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.